Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve. Kami dari salah satu kelompok mata kuliah Sosiologi Klasik dan Modern ingin memaparkan materi kami tentang sejarah perkembangan sosiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Sofiana Suni. Perkenalkan, nama saya Filomena Klau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Perkenalkan, nama saya Seferus Daniel Laswa. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyudi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi berikut ini. Perkembangan sejarah sosiologi. Kita tahu sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walaupun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup. Oleh karena itu, perlunya kita mengetahui lebih dalam bagaimana awal kemunculan ilmu sosiologi dari masa awal, kemudian perkembangannya, sampai tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu sosiologi, serta apa saja karya-karya yang telah mereka buat. Sosiologi termasuk ilmu yang paling muda dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial yang ada. Sosiologi juga bersumber dari filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan yang kita ketahui selama ini. Filsafat pada masa itu mencakup pula segala usaha pemikiran mengenai masyarakat. Makin berkembangnya zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, berbagai ilmu pengetahuan yang tergabung dalam filsafat mulai memisahkan diri dan berkembang menurut tujuan masing-masing. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842. Tatkala Auguste Comte menerbitkan buku berjudul Positif Filosofi. Beberapa pandangan penting yang dikemukakan oleh Auguste Comte adalah hukum kemajuan manusia atau hukum 3 jenjang. Menurut pandangan ini, sejarah akan melewati 3 jenjang yang mendaki. Ketiga jenjang tersebut adalah jenjang teologi, jenjang metafisika, jenjang positif. Jenjang teologi, pada jenjang ini, manusia mencoba menjelaskan gejala sekitarnya dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati atau di luar kodrat alam. Jenjang metafisika, pada jenjang ini, manusia mengacu pada kekuatan-kekuatan metafisika atau abstrak. Jenjang positif, pada jenjang ini, penjelasan gejala alam ataupun sosial dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah. Kronologi sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi sejak manusia mulai bertanya tentang masyarakat, terutama tentang perubahannya. Ratusan tahun sebelum Masehi, pertanyaan tentang perubahan masyarakat sudah muncul. Namun, sosiologi dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir belasan abad kemudian. Berikut ini kronologi perkembangan ilmu sosiologi. A. Perkembangan awal. Para pemikir Yunani kuno, terutama Sokrates, Plato, dan Aristoteles, menyatakan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja. Masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran tanpa ada yang bisa mencegah. Kemakmuran dan krisis dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak terelakkan. B. Abad pencerahan atau rintisan kelahiran sosiologi. Derasnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat. Pandangan itu harus juga berciri ilmiah. Artinya, perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus dapat dijelaskan secara masuk akal atau rasional, berpedoman pada akal budi manusia. Caranya dengan menggunakan metode ilmiah. C. Abad revolusi atau pemicu lahirnya sosiologi. Perubahan pada abad pencerahan membawa perubahan revolusi sepanjang abad ke-18 Masehi. Perubahan itu dikatakan revolusioner karena struktur atau tatanan masyarakat lama dengan cepat berganti dengan struktur yang baru. Revolusi sosial yang paling jelas tampak dalam Revolusi Amerika
revolusi industri, dan revolusi Prancis. Ketiga revolusi itu berpengaruh bagi seluruh dunia. Hal ini wajar mengingat kawasan Asia dan Afrika itu sedang menjadi daerah kolonial Eropa. Revolusi ini menyebabkan berbagai perubahan dan gejolak dalam masyarakat. Tatanan yang telah berusia ratusan tahun dalam masyarakat diobrak-abrik dan dijungkir-balikan. Perubahan ini tidak disertai dengan peperangan, pemberontakan, dan pengorbanan yang dilakukan dan pengorbanan. Karena itulah para ilmuwan tergugah untuk menemukan cara menganalisis perubahan secara rasional dan ilmiah sehingga dapat diketahui sebab dan akibat. Tujuan agar tercapainya atau terjadinya akibat perubahan dalam masyarakat bisa dicairkan dan dihindari. Tokoh-tokoh sosiologi dan karyanya: Auguste Comte 1789 sampai 1857. Auguste Comte, seorang Prancis, merupakan bapak sosiologi yang pertama-tama membernama pada ilmu tersebut, Socius dan Logos. Dia berpendapat bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu statistik sosial dan dinamika sosial. Sebagai statistik sosial, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang berikutnya, Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903. Dalam bukunya The Principles of Sociology 3 jilid pada 1877. Penulisan menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Dia mengatakan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Dia juga menyatakan bahwa sosiologi harus hubung timbal balik antara unsur masyarakat seperti pengaruh norma-norma atas kehidupan, hubungan antara lembaga politik dan lembaga keagamaan. Berikutnya, Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial. Dalam majalah Sosiologi, ia mengklarifikasikan pembagian sosiologi atau 7 seksi, yaitu 1. Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia. 2. Sosiologi agama. 3. Sosiologi hukum dan moral yang mencakup politik, sosial, organisasi, perkawinan, dan kekeluargaan. Yang keempat, sosiologi tentang kejahatan. 5. Sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran penelitian dan kelompok kerja. Yang keenam, demografi yang mencakup masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang ketujuh, sosiologi estetika. Berikut presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.